Saya Dani Triaswati, peserta PPG Dajab tahun 2020 dari LPTK Unusa Surabaya dengan nomor UKG 2015 007 33844. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semuanya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan face shield. Oke. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, jangan lupa anak-anak untuk tetap absen pada link Google Form yang sudah dikirim lewat grup WhatsApp. Cukup dengan klik deskripsinya saja. Kalian bisa masuk pada halaman absen yaitu di link Google Form. Sudah jelas? Sudah. Nah, materi berikut ini adalah materi kelas 4 pada tema berbagi pekerjaan subtema 3 pekerjaan orang tuaku pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong disiapkan Rafaris. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, nah kita nyanyikan dulu. Berdiri dulu semuanya. Oke. Kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Hitung pakai ketukan baca ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci tanda gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa beriman memantau serta ku memerah. Sang merah putih dan berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih. Silakan bisa kembali. Nah, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku dengan tujuan kita tetap mengingat jasa para pahlawan. Nah, selanjutnya. Nah, coba kalian baca. Yang pertama, dongeng apa saja yang pernah kalian baca? Apa? Iya, apa lagi? Apa? Timur Mas. Apa lagi Mas? Belakang. Apa lagi dongeng yang kalian dengar? Pernah kalian baca? Dongeng Putri? Putri Duyung, ada Putri Salju. Kemudian apa yang kalian ketahui? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks dongeng tupai dan ikan gabus, siswa dapat menuliskan pendapat pribadi tentang isi cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa diharapkan mampu menceritakan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melewati PowerPoint, siswa dapat menuliskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint, siswa diharapkan mampu menceritakan 3 jenis pekerjaan terkait
terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci. Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran budaya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Nah, berikut adalah tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk pada dongeng ikan tupai dan ikan gabus. Nah, siapa yang mau membaca? Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Bacakan dongeng ini. Selanjutnya, kita baca sama-sama. Gimana? Ini? Aku sakit tupai. Jika aku makan ibu, pasti akan sehat kembali. Selanjutnya, hai ikan gabus, kenapa kau tidak sehat? Nah, yang ini dari sini dulu. Sama-sama, baiklah. Agar kau lekas sehat kembali. Terus, benarkah tupai sahabatku, kau mau membawakanku hati ikan hiu? Tapi ikan hiu banyak sekali tupai sahabatku. Nah, selanjutnya. Nah, ikan hiu sangat ganas, tidak terpikirkan olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Ayo, siapa mau baca ini? Pasti bisa mendapatkan hati ikan hiu. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Tupainya, sakit sekali perutku. Nah, ini sama-sama ya. Ikan besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, yang paling atas saya dibaca sama-sama. Sampai di tempat ikan gabus, kemudian menggunakan hati ikan untuk dimakannya. Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, siapa yang jadi ikan gabus, siapa yang jadi tupai? Bu Dani jadi tupai ya. Nah, ikan gabus makanlah hati ikan hiu. Semoga kau lekas sembuh. Ayo jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, ini beberapa hari kemudian tupai melihat sahabatnya segar kembali kemudian betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, ini coba Bu Dai jadi ikan gabus, kamu jadi tupai ya. Terima kasih tupai, semua ini berkat usahamu yang telah membawakanku hati ikan hiu. Aku berjanji akan menolongmu jika engkau sakit nanti. Ayo dibaca Nana. Hatiku senang sekali ikan gabus bisa melihatku sehat kembali. Iya, tupai sangat senang melihat
kira-kira kalau teman kalian sakit, terus kalian berusaha untuk menolongnya. Seperti ini antara persahabatan antara ikan gabus dan tupai. Nah, ini adalah LK yang Bu Dani bagi kepada kalian. Nah, ayo Mbak Cita dibacakan hasilnya diskusi dengan temannya tadi. Terima kasih Mbak Cita. Selanjutnya dibaca Mbak Cita, berdiri dulu. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Kita harus saling tolong-menolong. 2. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Sifat rela berkorban tupai demi sahabatnya. Sifat ikan gabus yang berterima kasih pada tupai yang menolongnya. Tupai dan ikan gabus sifatnya yaitu tolong menolong. Nah, seperti ini. Nah, ini peta pikirannya mulai dari judul, tokoh, sifat, pesan moral. Nah, bagaimana pendapatmu ini tadi ya? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tadi? Itu. Nah, anak-anak, dalam dongeng ada yang namanya unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah para pemain atau orang-orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Kemudian yang watak tokoh adalah sifat yang dimiliki tokoh tersebut. Kemudian yang latar setting adalah unsur intrinsik yang menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang terakhir adalah amanat atau pesan, adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Nah, seperti dongengnya tadi, teladannya apa tadi? Kita harus saling tolong menolong. Nah, siapa tokoh dongeng tupai dan ikan gabus? Ayo, siapa tadi? Ikan hiu. Terus siapa lagi? Ya. Kemudian apa lagi? Apa amanat yang terdapat dalam cerita dongeng tupai dan ikan gabus? Apa? Ayo, siapa yang bisa? Yo. Amanatnya tadi kita harus apa? Tolong menolong. Iya. Nah, tokohnya ada ikan gabus yang membalas budi. Kemudian yang ini ikan hiu sangat ganas. Kemudian ada tupai yang rela berkorban demi sahabatnya. Selanjutnya amanatnya, ayo dibantu. Kita harus saling menolong. Iya. Selanjutnya, nah, kita masuk pada anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ini adalah siklus dari pembuatan sebuah mebel. Di sini ada bermacam-macam. Coba kamu amati dulu. Nah, anak-anak, coba kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian dengan teman sebangku kalian. Boleh dua kelompok, dua orang, satu bangku isinya 2. Boleh silakan berkelompok.
Bu? Meja kayu, roti, pengrajin kayu, penjual mebel. Anak-anak, jelaskan proses terjadinya sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Ayo dibacakan. Siapa yang mau membaca? Boleh Maulana? Ya. Ayo dibacakan hasil diskusinya. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Pertama-tama kayu berasal dari pohon di hutan yang ditebang, kemudian diangkut ke kota untuk diolah oleh pengrajin kayu, yang kemudian dijual di toko mebel dan dibeli oleh pembeli. Ya, terima kasih. Selanjutnya boleh dibaca Mas Adi nomor 2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Ayo dibaca. Berdiri Mas. Sopir truk, pengrajin kayu, dan penjual mebel. Ya, selanjutnya yang nomor 3. Begitu panjangnya proses yang dilalui sehingga meja dan kursi bisa ada di rumahmu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Ayo Mas Rafa. Setiap hari dibersihkan. Belum dijawab Bu, cuma sedikit. Ayo Mbak Alfi dibacakan soal nomor 3. Itu panjangnya proses yang dilalui sehingga meja dan kursi bisa ada di rumahmu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? 1. Dibersihkan setiap hari. 2. Dipelamir jika sudah kusam. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan tentang pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Nah, siapa yang mau membaca dengan bacaan ini? Ayo, siapa? Ya, ayo Mbak Niki dibaca. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ya, terima kasih Mbak. Tepuk tangannya dong. Ya. Nah, anak-anak, kalian bisa amati kegiatan berikut ini sama. Ini dari kayu di hutan, menebang kayu, kemudian kayu gelondongan, di sini ada pengrajin, di sini toko mebelnya yang menjual barang mebel, di sini ada toko pembelinya. Nah, berikut ini adalah profesi yang terlibat dalam proses pembuatan meja, kursi hingga sampai di rumah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buruh angkut. Mereka bekerja mengangkut kayu dari hutan menuju kendaraan yang akan mengangkut kayu. Kemudian pedagang kayu membeli dari pabrik kayu, kemudian menjualnya kepada pemilik penggergajian kayu. Berikutnya lagi bawahnya, pemilik penggergajian kayu mengolah kayu menjadi papan dan balok. Kayu tersebut kemudian dari penggergajian kayu dan menjual hasil kerajinan mereka ke toko mebelan. Pemilik toko mebelan menjual barang kerajinan kayu kepada yang membutuhkan. Salah satunya adalah sekolah yang membutuhkan meja dan kursi. Di tempat duduk kalian tentu duduk, kalian butuh namanya kursi. Untuk menulis kita butuh yang namanya meja. Iya, kita butuh yang namanya meja.
kegiatan tersebut adalah kegiatan ekonomi di mana kita dari penebang pohon, terus kemudian kayunya diangkut oleh truk, dibawa ke pengrajin kayu, kemudian kayu tersebut diolah menjadi apa? Jadi apa? Iya, jadi meja dan kursi atau mebel, jadi lemari yang di belakangmu tadi, jadi tempat duduk, jadi sofa. Ya, banyak lagi ya yang bisa kita olah dari kayu. Nah, hal ini akan dari proses tersebut banyak profesi yang ada yang akan kita jumpai, yaitu mulai dari menebang pohon, kemudian ada pengrajin kayu. Nah, anak-anak, simaklah video pembelajaran ini. Coba cermati, sama seperti yang kayu kita butuhkan tadi. Ini adalah hutan. Coba cermati. Aktivitas yang dilakukan ini menggunakan beberapa tempat di antaranya membuka terjadinya ketebalan serta ekosistem menjadi terganggu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan mana semua itu memerlukan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sedangkan bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Ketika kita melakukan pemborosan energi, maka dampak yang bisa Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, sekarang kalian coba mengerjakan LKPD yang sudah dibagi tadi. Baik, Bu. Ya, dikerjakan. Nah, ini adalah contoh LKPD-nya. Bisa dikerjakan. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian kelasnya. Nah, sambil mengamati gambar yang ada di papan ini, amatilah gambar penampakan hutan Kalimantan. Jadi mulai tahun 1950, kemudian tahun 1985, kemudian tahun 2000, 2005, tahun 2010, tahun 2020. Dilihat kondisinya bagaimana bandingkan dengan tahun yang 1950. Diamati seperti itu. Nah, ini adalah selanjutnya kita lihat. Nah, ini tadi yang kalian bacakan tadi. Perbandingannya menurut kalian bagaimana kondisi hutan di Kalimantan? Ya, mulai tahun 1985 hingga tahun 2020 kondisi hutan di Kalimantan mengalami penurunan. Nah, apa upaya kita sebagai manusia supaya lingkungan kita tetap asri? Ayo, siapa yang jawab? Yang bisa jawab, ayo. Diapakan? Ya, boleh tidak menebang? Ya, tidak menebang pohon secara liar. Kemudian, apa lagi? Tidak mengeksploitasi atau melakukan apa? Pertambangan, perubahan dari hutan, alih fungsi hutan dari hutan menjadi perkebunan. Nah, hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhan dan pohon-pohon dan jadi menghasilkan oksigen. Untuk apa? Oksigen itu apa? Iya, pinter. Oksigen untuk bernapas. Seandainya nggak ada pohon sama sekali, kalau kita jalan di tempat
Di jalan yang nggak ada pohonnya terasa bagaimana, anak-anak? Sesak. Iya, sesak. Seperti tadi contoh dongeng tupai dan ikan gabus. Ya. Kalau nggak ada hutan, mereka hidup di mana? Nggak ada tempat tinggal, bukan? Iya. Ayo. Kemudian, dan setelah kita menebang, juga kita harus menanam pohon. Nah, ini adalah kegiatan pertambangan. Ini adalah contoh kegiatan pertambangan batu bara. Jadi ini hutannya dihabiskan. Ini ada mobilnya yang untuk mengangkut batu bara. Kita membakar hutan untuk perkebunan sawit. Nah, yang ini adalah penebangan hutan. Penebangan hutan untuk yang secara liar seperti ini boleh apa tidak? Nah, ini adalah dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, satu, melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, bagus, pintar Mas Maulana. Terus yang kedua, sistem kita yang kedua adalah menerapkan sistem tebang pilih. Jadi yang ketiga, melakukan penebangan yang konservatif. Tadi kita tanami dulu, kemudian kalau sudah keempat, kelima ya anak. Nah, menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Nah, menurut kalian, kalau menebang hutan secara liar itu efeknya untuk penebang sendiri, apa kalian juga ikut merasakan? Iya, ikut merasakan. Karena nah, ini adalah link soal evaluasi yang mudah dibagi nanti lewat grup WhatsApp. Ini adalah contohnya. Mengikut dirinya. Hutan yang terbentuk di daerah khatulistiwa biasanya lebat, hijau sepanjang tahun, berbatang tinggi dan terdiri dari berbagai jenis pohon. Hutan jenisnya disebut dengan hutan tropis. Ya, betul sekali, hutan tropis. Selanjutnya, Nah, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, gunung-gunung, dan pemanasan global. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka diadakan sistem tebang tanam. Apakah yang dimaksud sistem tebang tanam? Konsep dari sistem tebang tanam yaitu apabila seseorang hendak menebang pohon, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti pohon ini bagaimana perasaan kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini? Bagaimana? Alhamdulillah kalau kalian senang dalam pembelajaran ini. Nah, berikutnya yang B, menurut kalian materi apa yang dirasa paling mudah? Mengapa? Yang mudah yang mana? Iya, pembelajaran IPA. Apalagi? Oh, ada yang IPS, Mas Ulum jangan IPS. Ada bahasa Indonesia. Senang ya dengan bahasa baca dongeng ya? Nah, berikutnya yang C, menurut kalian materi apa yang dirasa paling sulit dan mengapa? Yang sulitnya siapa? Yang bagian apa? Apa? Bagian apa yang sulit? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, ada gambarnya jaguncak. Nah, kesimpulan hari ini, apa yang telah kita pelajari dari awal? Satu? Iya, pembelajaran dongeng. Yang kedua? Macam-macam pekerjaan. Yang ketiga apa? Iya, nah, kita sudah mempelajari itu. Nah,
bagi siswa sebagai rencana tindak lanjut bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, maka Bu Dani akan memberikan remedial. Bagi nilainya yang sudah memenuhi KKM, maka Bu Dani akan memberikan soal pengayaan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Dani minta salah satu dari kalian memimpin doa. Nah, ayo disiapkan Mas Yoga. Sudah siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam